Nah, yang pada emulator 8086 ini, di sini menggunakan register 8 bit dan 4 bit. Nah, itu yang harus dipahami bahwa di mikroprosesor, jadi 8086 itu masih termasuk ke dalam mikroprosesor ya, yang menggunakan bahasa rakitan atau bahasa assembler. Nah, register yang perlu kita ketahui adalah yang pertama itu register General Purpose Register. Ada register AX, BX, CX, dan DX. Ya. Nah, ini register yang pemakaiannya itu bisa secara umum gitu. Ya. Jadi AX, BX, CX, dan DX itu 16 bit. 16 bit itu artinya apa? Ada 16 kotak alokasi untuk pengisian alamat dari register. Ya. AX nanti dibagi dua, register AH, A yang high, kemudian AL, register AX yang low. Demikian juga untuk BX, CX, dan DX. Nah, ini akan dipakai nanti pada saat kita membuat program. Ya. Jadi ini register 16 bit. Masing-masing dibagi dua, 8 bit, 8 bit. Ada yang 32 bit, nanti namanya EAX, EBX, jadi ada tambahan notasi E. Ya. Kemudian pemahaman heksadesimal yang harus diingat lagi gitu ya. Kemudian lagi yang harus diingat, dipelajari di bahasa assembler ini adalah set instruksi yang ada pada 8086. Ada instruksi pemindahan data, contohnya move. Kemudian ada instruksi aritmatik, contohnya penjumlahan, add, pengurangan sub, perkalian mol, dan lain-lain. Nah, itu yang pertama tadi yang harus diingat adalah register, kemudian set instruksi, dan yang ketiga adalah memori. Ya. Memori nanti digunakan untuk penyimpanan data. Ya. Nah, jadi 3 parameter itu yang harus dipahami. Kemudian nanti menggunakan emulator 8086. Ya. Di kelas sudah pernah saya demokan bagaimana cara menggunakan emulator 8086. Ya. Nah, di sini juga ada di modul praktikum langkah-langkahnya. Nanti ada yang kalau mau pakai laptop silakan diinstal di laptopnya. Nah, kemudian ini tampilan awal. Ya. Nah, kemudian ini format penulisan modul praktikum nanti ya. Setiap file-file praktek, soal-soal untuk prakteknya ditulis nama, kemudian NIM, kemudian baru programnya. Nah, contoh ini program sederhana. ORJ ini original alamat dari saat kita membuat program itu di alamat 100H. Ya, 100 heksadesimal. Kemudian ada instruksi move, ada instruksi move AX, ada move BX, ada add AX, BX, dan read. Nah, ini artinya instruksi mengisi register AX dengan data 8, kemudian register BX dengan data 3, kemudian instruksi add menjumlahkan register AX, BX, kemudian disimpan di register AX. Ya. Jadi nanti yang berubah nilainya itu adalah register AX. Nah, kemudian nanti bisa dicek hasilnya itu per step, single step, atau di run. Ya. Nah, yang dilihat adalah nanti di bagian kiri ini, registernya. Register AX berapa nilainya?
pada saat pertama pasti 0 semua, ya. Nah, nanti ada perintah move AE, 8, artinya itu kalau karena ini AE itu 16 bit tadi ya, sedangkan 8 itu 4 bit, berarti nanti ininya adalah di sini 00008 gitu ya. Kemudian BX 03 tadi kan. Kemudian jumlahkan. Nah, setelah jumlahkan nanti hasilnya ada di AX ini, dilihat. 8 tambah 3 itu 11 dalam desimal, tapi dalam heksa masih ingat berapa? 11 di heksa. A atau B? Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk yang pertama, kemudian ini step-stepnya ya, di sini sudah dijelaskan. Nah, nanti pada saat Anda membuat laporan, ini mungkin saya sampaikan ininya saja, triknya gitu ya, untuk analisa. Ya. Yang harus Anda ingat di sini, instruksi-instruksi ini, fungsinya untuk apa, kemudian register, kemudian data. Ya. Nah, ingat, data di sini itu data dalam heksa. Ya. Jadi, kalau untuk analisa nanti Anda ubah ke desimal atau biner, kemudian dijumlahkan, nanti dikembalikan lagi ke dalam heksa. Itu kira-kira untuk analisanya. Nah, kemudian ada pengurangan, ya, menggunakan sub, sub, kemudian ada perintah untuk perkalian, nanti ini juga ada programnya, tinggal dicoba gitu ya. Yang jelas dalam melihat hasilnya itu adalah di register. Ya. Register AX itu register biasanya disebut juga dengan akumulator ya. Jadi setiap hasil penjumlahan atau operasi aritmatik itu selalu dilihat di register AX. Nah, ini juga masih perkalian ya. Kemudian pembagian ya. Jadi tinggal dibaca lagi pembagian itu ininya apa. Kemudian berikutnya adalah menampilkan teks di layar. Nah, ini ada soal di UTS ya. Menampilkan tulisan ujian UTS menggunakan bahasa Sumber. Saya belum periksa semua, tapi kalau saya lihat itu banyak yang kosong ininya jawabannya. Nah, ini di sini nanti Anda bisa ini lagi. Untuk menampilkan satu karakter, ya, misalkan ini. Jadi, kita bisa langsung menulis karakternya pakai tanda petik, atau nanti bisa menggunakan kode tabel ASCII, ya, ASCII. Nah, ini contohnya ingin menampilkan huruf E di layar. Perintahnya adalah move AH,02. Jadi ini untuk mengambil data kode ASCII ya. Kemudian move DL, E berarti menampilkan karakter E nanti di layar ya. Nah, kalau ada lagi yang lain tinggal diulang lagi move AH,02 kemudian move DL, karakternya ya. Nah, ini yang paling sederhana seperti ini. Ini menampilkan huruf E ya. Kalau ada lagi nanti karakter yang mau ditampilkan ya tinggal diulang lagi perintahnya itu move AH,02 kemudian move DL, karakter yang diinginkan. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Huruf E tampil di layar. Sedangkan untuk analisanya Anda bisa melihat di sini. Move AH,02. Jadi AH ini 02. Kemudian move DL. DL mana? DL. 45 di sini.
Itu yang harus Anda analisa nanti ya. Kenapa di sini Anda masukkan karakter E, tetapi di register DL itu yang muncul 45. Ya. Jadi nanti Anda analisa ini, kenapa kok 45 muncul di sini? 45 itu kode karakter untuk apa? Itu nanti dilihat di tabel kode ASCII ya. Kemudian tampilannya huruf E ya. Nah, kemudian ada latihan lagi di sini menampilkan teks menggunakan nama lengkap peserta praktikum. Jadi nama Anda nanti di sini. Nah, sebagai untuk latihannya. Kemudian berikutnya adalah jam, lompat, dan looping, pengulangan. Ya. Nah, di sini ada menggunakan loop dan jam. Ya. Nah, bisa Anda lihat di sini skrip programnya, nanti bisa dicoba. Jadi ini untuk melakukan pengulangan gitu ya. Kemudian ini menampilkan teks Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi. Kemudian looping. Looping itu hasilnya nanti adalah mengulang ya, mengulang. Nih, pengulangannya itu ini dilanjut harusnya pindah baris ya. Nah, ini enggak dilanjut dia. Ini pengulangan beberapa kali menggunakan looping, loop. Nah, ini nanti data hasil percobaannya Anda isi sesuai yang ada di modul. Kira-kira itu untuk bahasa assembler atau bahasa rakitan. Anda nanti kalau di rumah punya komputer atau laptop, di kelas juga saya udah nyarankan tolong diinstal gitu ya. Bisa dicoba nanti. Nah, ini petunjuk untuk pembuatan laporannya. Jadi sekali lagi, analisa pada bahasa rakitan ini adalah Anda harus memahami register yang digunakan, kemudian instruksi yang digunakan, serta kode-kode karakter pada tabel ASCII kalau kita ingin menampilkan teks. Karena yang Anda buat di program itu karakternya langsung, sementara yang dipahami oleh mikroprosesornya adalah kode dari karakter tersebut. Jadi Anda harus mencari nanti tabel kode ASCII, ASCII ya. Oke, berikutnya pemrograman C++ menggunakan array. Array ini di kelas saya belum sempat ini ya. Rencananya kemarin, tapi kemarin itu libur ya. Nah, nanti kita cari hari penggantinya untuk menjelaskan apa itu array. Nah, saya tampilkan dulu teori tentang array di sini. Kelihatan di layar? Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Pak. Baik. Kelihatan, Pak. Nah, ini saya bahas sedikit tentang teori tentang larik atau array ya dalam
C++. Nah, simbolnya atau notasi dalam pembuatan array nanti adalah siku kotak gitu ya. Jadi ini menandakan nanti di dalamnya ada nilai ya, 1 atau 2 atau 3 gitu ya. Ini simbol untuk array ya. Array merupakan kumpulan dari nilai-nilai data yang bertipe sama dalam urutan tertentu menggunakan nama yang sama. Letak atau posisi dari elemen array ditunjukkan oleh suatu indeks ya. Jadi nanti ada indeks tergantung arraynya berapa dimensi. Dilihat dari dimensi, array dibagi menjadi dimensi 1, dimensi 2, dan multidimensi ya. Jadi diingat, ada dimensi 1, dimensi 2, kalau lebih dari 2 itu namanya multidimensi. Array itu bersifat sebagai berikut, kumpulan data bertipe sama. Jadi tipe datanya sama, tidak boleh beda. Sejumlah variabel dapat memakai nama yang sama. Antara satu variabel dengan variabel yang lain di dalam array dibedakan berdasarkan subscript. Subscript adalah berupa bilangan di dalam kurung siku. Jadi di dalam kurung siku ini nanti ada nilai-nilai, nah itu dinamakan dengan subscript. Melalui subscript, elemen array dapat diakses. Jadi subscript ini nanti isinya adalah sama dengan elemen-elemen atau isi-isi dari array. Elemen array tidak lain adalah masing-masing variabel di dalam array. Ya. Contohnya ini, array dimensi 1. Ya. Tipe data, tipe, kemudian nama array, ini formatnya ya, ukuran. Nah, contoh, tipe datanya float, nama arraynya suhu, jumlah elemen arraynya 5. Jadi kalau ada dalam kurung siku ini artinya jumlah elemennya. Sementara arraynya di sini adalah dimensi 1 karena hanya satu nilai di sini. Nanti kalau ada spasi kemudian ada angka lagi, nah itu termasuk array dimensi 2. Ya. Nah, jadi artinya kalau ada fungsi seperti ini, deklarasi fungsi seperti ini adalah array yang mempunyai 5 elemen. Kemudian tipe datanya float. Ya. Nah, tipe data elemen array, nama array, jumlah elemen array. Itu penjelasan dari fungsi ini. Float suhu dalam kurung kotak 5. Nah, 5 itu bisa digambarkan elemen array itu ada data yang ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Ya. Nah, tapi kalau mulainya itu 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau menghitungnya itu di subscript atau indeks adalah dimulai dari 0. Ya. Ini contoh array elemen dimensi 1. Kemudian ini ada script program ya, misalkan memasukkan data 5 buah data suhu ya. Suhu yang pertama berapa, suhu kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa, kelima berapa. Nanti datanya bisa ditampilkan. Nah, ini namanya array dimensi 1. Kemudian bagaimana mengakses elemen array? Misalnya suhu dalam kurung kotak 2 ya. Nah, berarti nanti ininya 2 gitu ya. Subscriptnya 2, dari gambar array di atas, kotak nomor 3 dari kiri dapat diakses dengan menuliskan seperti ini. Ini artinya subscript nomor 2, dimulai dari 0, 1, 2, berarti 3 dari kiri. Kemudian kalau bentuk umumnya, subscriptnya itu dinotasikan dengan I kecil. Ya. Misalkan cin suhu I kecil. Nah, ini artinya membaca data dari keyboard dan meletakkan di elemen nomor I. Ini nanti diganti
mau di elemen nomor berapa gitu. Nah ini contoh ini ya, script programnya menghitung rata suhu. Jadi data yang 5 tadi kemudian dibuat rata-ratanya. Nah, scriptnya seperti ini. Ya. Kemudian memberikan nilai awal terhadap array, inisialisasi. Misalkan fungsi array-nya adalah int jum hari 12. Berarti ada array tipe datanya integer, namanya adalah jum hari atau jumlah hari. Elemen-elemennya ada sebanyak 12. Ya. Nah ini diisi sembarang, tapi jumlahnya itu adalah 12, 0 sampai 11. Nah, indeks atau subscript yang ke 0 atau yang nomor 1 itu adalah 31. Kemudian yang 0, yang 1, 28. Jadi urutannya sama. Kalau di sini urutannya seperti ini, nah, pengisian atau pemahaman tentang array-nya ini bahwa 31 itu ada di indeks 0. Ada 31 yang terakhir ada di indeks 11. Ya. Nah, ini contoh pemberian nilai awal untuk array dimensi 1. Kemudian contoh program untuk memberikan inisialisasi terhadap array berdimensi 1. Nah, ini contohnya. Script programnya. Nah, hasilnya nanti adalah bisa dicoba gitu ya. Jumlah harinya berapa? 12. Kemudian bisa disederhanakan lagi. Langsung isinya dimasukkan di sini. Berikutnya adalah array dimensi 2. Dimensi 2 itu artinya bentuk umumnya adalah tipe data, nama array, ukuran 1, ukuran 2. Jadi kurung kotaknya itu ada 2. Ya. Contoh, tabel data kelulusan jurusan teknik elektro. Ini S1 tahun 92, 35, tahun 94, dan seterusnya 95, 120. Mekatronik 110, dan seterusnya. D3, 10, 15, dan seterusnya. Nah, ini mendefinisikan array berdimensi 2. Dari tabel di atas dapat dituangkan ke dalam array dimensi 2. Pendimensiannya sebagai berikut. INT, tipe datanya integer, kemudian data lulus, nama array-nya 2 dimensi, 3 dan 4. 3 dan 4 itu artinya di sini ada 4 kolom. Ya, 1, 2, 3, 4 tahun. Kemudian program studi ada 3. Jadi array 2 dimensi itu seperti itu. 3, 4. Ini artinya angka 3 menyatakan jumlah baris, angka 4 menyatakan jumlah kolom. Ya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk umum, yang 4 itu adalah tahun, ya. 92, 93, 94, 95. Sedangkan yang ke atas itu baris itu untuk prodinya. Jadi ada 3 prodi selama 4 tahun. Nah, ini namanya array 3 kali 4. Ya. Array dimensi 2, yaitu 3 dan 4. Nah, contohnya seperti itu. Ya, nanti ada, kalau indeksnya itu indeks ini, kemudian indeks pertama, indeks kedua, ya, data lulus. Indeks pertama jumlah prodi. Nah, jadi nanti
Kalau 00 berarti prodi teknik elektro di tahun 92. Kalau 13 itu artinya PTM di tahun ke 95. Nah, ini petunjuk untuk array-nya, elemen dari array-nya. Kalau ini 12, ya. 12 ini. Artinya apa? 1 itu untuk PTM prodinya, 2 itu untuk indeks tahun, ya. Jadi gitu untuk membaca menganalogikan array dimensi 2, ya. Cara mengakses elemen di dalam array berdimensi 2 digunakan dalam bentuk nama array, kemudian indeks baris, indeks kolom, ya. Jadi baris dulu, yang kedua kolom. Contohnya ini tadi 1, 2, ya. Ini artinya indeks baris ke 1 dan kolom ke indeks kedua, ya. Nah, datanya nanti adalah nilainya 70. Nah, nanti ada contoh program di sini. Data lulus 00 berarti 35. 35 itu diambil dari tabel ini tadi. 00. Ya. 35 ini. Kemudian kalau ini data 03 ini. Kalau yang tahun 95. Ya. Nah, jadi seperti itu untuk mendeklarasikan atau membuat script untuk menentukan elemen atau subscript dari array, ya. Nah, ini data lulus 00 itu 35. Artinya data lulus prodi TE pada tahun 92 itu adalah 35. Kemudian 01, 02 dan seterusnya sampai 23 dan 33. Nah, ini contoh pembuatan programnya seperti ini. Ini untuk dimensi 2, ya. Jadi kalau penulisannya tadi kurung kotaknya ada 2. Ya. Kemudian yang ketiga adalah array multidimensi. Array multidimensi itu array yang lebih dari 2 dimensi. Contohnya 3 dimensi. Ya. Tinggal dibuat aja tipe datanya apa, nama array-nya apa, kemudian ada indeks 1, indeks 2, indeks 3. Kalau ada script program nama fungsi seperti ini artinya bahwa fungsi tersebut terdiri dari array dimensi 3 atau multidimensi. Nah, penulisannya contohnya seperti ini. INT huruf. Kurung kotak yang pertama isi 2, kurung kotak yang kedua isi 8, kurung kotak yang ketiga isi 8 juga. Merupakan pendefinisian data sebagai array berdimensi 3. Gambaran array dimensi 3 bisa dibuat analoginya seperti ini. Yang pertama itu baris, ya. 0, 2, ada 2. Ya. Kemudian yang kedua itu 8. 8 itu yang kolom dulu, ya. Baris dan kolom. Kemudian array indeks yang ketiga 8 juga. 8 itu ke belakang. Jadi ini yang dimensi 3 gitu ya, kalau dimensi 3 seperti ini. Jadi ibaratkan saja kita membuat gambar kubus gitu ya. Kalau 2 dimensi kan hanya di depannya saja, panjang dan lebar. Tapi kalau kubusnya itu 3 dimensi, ada panjang, ada lebar, ada tinggi nantinya. Nah, di sini ini bisa tinggi, ini panjang, kemudian ini lebarnya. Bisa seperti itu. Nah, ini pemahaman untuk array 3 dimensi. Ada
Indeks 1 itu untuk baris, indeks 2 itu untuk kolom, indeks 3 itu untuk dimensi yang ketiga. Biasanya notasinya Z. Nah, kira-kira itu untuk pemahaman tentang array ya. Sekarang kita balik lagi ke modul praktikum untuk array. Nah, nanti C++ menggunakan software dev C++ yang sudah mencoba di kelas ya. Ini pengantar bagaimana cara membuat program menggunakan C++. Nah, ini cara yang sederhana dulu ya, menampilkan huruf 1, 2, 3, 4, 5 ya, masing-masing pindah baris ya. Bisa pakai printf, bisa pakai cout ya. Kemudian ini yang pertama, kemudian yang kedua loop ya. Looping pengulangan di kelas sudah kita pelajari. Misalkan menampilkan tulisan apa namanya persentase pengulangan gitu, diulang di sini. Tipe datanya int untuk i, floating pecahan untuk f. Kemudian jika i sama dengan 1, kemudian i kecil sama dengan 1000. Dia akan menampilkan tulisan, mencetak tulisan persen i slash n. Jadi i yang keberapa di depannya ada dalam persen gitu ya. Kemudian f sama dengan 10. Hasilnya seperti apa? Nah, ini kalau dijalankan ini seperti ini programnya. Ya. Itu untuk loop pengulangan menggunakan while ya. Ingat lagi instruksi perintahnya while. Kemudian if else untuk pencabangan. Nanti dipahami lagi if else itu apa? Ada dua kondisi gitu ya. Kalau kondisi pertama dipenuhi, kondisi kedua diabaikan. Ya. Kemudian ini menentukan nilai pertama, nilai kedua, menentukan besar dan kecilnya suatu nilai yang dimasukkan. Ya. Nah, ini untuk C++ ini nanti analisanya adalah dari instruksi yang ada di program. Ya. Untuk pengulangan menggunakan loop, untuk pencabangan menggunakan if. Ya. Nah, itu yang harus menjadi analisanya nanti itu. Jadi if itu syaratnya apa? Format penulisan if itu seperti apa? Nah, itu yang harus Anda ini lagi. Kalau untuk while itu syarat ininya apa? Sintak aturan penulisan untuk while itu seperti apa? Nah, itu yang menjadi dasar ya. Termasuk juga untuk pencabangan if ya. Ada if, ada if else, ada else-nya banyak gitu ya. Nah, itu if majemuk namanya. Itu yang menjadi penekanan dalam analisa, dalam membuat laporan nanti. Nah, kemudian ini oh iya, Aslab masih monitor. Halo, Aslab, ada yang monitor? Nggak ada ya? Masih, Pak. Masih ya?
Oke, coba nanti ini modul praktikumnya kan di judulnya di sini array, tapi isinya nggak ada array ini. Gimana nih? Bisa di ini lagi nanti ya. Coba saya lihat judulnya ini, pemrograman C++ array. Tapi array sendiri nggak ada. Ketinggalan ya? Halo, Slap? Iya, Pak. Untuk praktikum C++, itu judul kan di atasnya ada array itu. Tapi di latihannya nggak ada ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan aja satu ini untuk array 1 dimensi dan 2 dimensi ya, tambahannya ya. Baik, Pak. Oke. Baik, itu untuk C++. Jadi kalau yang ada di sini itu dasar ya. Kemudian ada pencabangan, ada pengulangan, oke. Sudah bisa itu dipakai. Nah, tinggal nanti ditambahkan array aja. Oke, berikutnya ini, ada lagi ini di bawahnya. Oke, ada, sorry. Ada di bawah, saya pikir udah cukup sampai di atas ini. Ini untuk array ada ini latihannya ya. Nah, ini ada tabel data acak array 1 dimensi. Nah, yang di atas ini indeksnya ya, Anda ingat indeksnya. Yang di bawah ini isinya. Nah, ini nanti Anda isi. Kemudian array 2 dimensi, ini tadi sudah saya sampaikan ininya. Tinggal nanti coba praktikumnya ini. Sorry, saya belum lihat tadi ya. Ternyata ada di bawahnya untuk modul array. Oke. Ini ada latihan praktikum untuk array, sudah ada. Saya rasa ini bisa ya, cukup ya, array 2 dimensi. Kemudian pemrograman pencarian data binary search. Ini menggunakan array. Ya, ini nanti dicoba saja ininya. Oke, ini pembuatan laporannya. Jadi untuk praktikum C++ ada dasar ya, pemrograman C++ dasar untuk menampilkan teks, kemudian untuk pengulangan looping menggunakan while, kemudian pencabangan menggunakan if while ya. Kemudian ada array ya, jadi saya rasa cukup bisa mewakili apa yang nanti dipelajari di kelas. Kemudian yang ketiga adalah Visual Basic. Nah, Visual Basic ini belum sama sekali kita pelajari di kelas, tapi nanti di pertemuan ke depan itu kita bahas VB ya, VB 6. Di sini VB Visual Basic digabungkan dengan database. Ya. Jadi VB itu bahasa pemrograman berorientasi objek. Ya. Jadi kita tinggal mengambil objek-objeknya, kemudian disimpan di dalam suatu form. Ya. Kemudian masing-masing objek itu kita hubungkan dengan menggunakan script program. Ya. Nah, bagaimana nanti ininya, di sini juga ada petunjuk-petunjuknya dasarnya. Kemudian untuk database-nya di sini menggunakan Microsoft Office Access. Ya. Jadi nanti ada penggabungan antara Visual Basic dengan database menggunakan Microsoft Office Access.
Ya. Contohnya ini, saya ambil satu contoh untuk aplikasi dari VB misalnya. Untuk biodata mahasiswa misalnya. Biodata mahasiswa itu ada nama, ya, ada nama, NIM, kemudian semester, kemudian alamat, kemudian alamat email, nomor HP, nama orang tua, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu biasanya diinputkan melalui suatu form, ya. Nah, formnya ini kita menggunakan Visual Basic. Data-data diinputkan melalui form, kemudian data-data yang dimasukkan tadi disimpan di dalam database. Misalnya, saya ambil contoh nama-nama mahasiswa teknik elektro kelas A. Nanti ada record-recordnya, ya, ada fill-nya. Fill dan record itu, fill itu misalnya jumlah data yang kita inputkan. Misalnya apa? Tadi yang pertama NIM, misalnya NIM, kemudian nama, kemudian alamat email, alamat rumah, nama orang tua, dan lain-lain. Itu termasuk ke dalam fill. Kalau record itu nanti record itu satu orang satu record. Nah, itu akan kita coba nanti menggunakan gabungan, ya, antara VB dengan Access. Tapi sebelum masuk ke situ, ini ada percobaan membuat kalkulator, ya. Jadi kalkulator yang ada di laptop, di handphone, nah itu biasanya dibuat menggunakan C++. Gitu, ya. Nah, ini tampilan kalau kita sudah menginstal VB, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, ini namanya form, ya. Di sini kita letakkan nanti objek-objek yang ada di sebelah kiri. Ada untuk label tulisan, ada untuk text box, ya, ada untuk comment, button, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita pelajari di kelas ini. Tapi untuk praktikum, ya, di sini bisa mengikuti ini saja. Ya. Nah, ini form, ini toolbox, ya. Toolbox yang objek-objek yang ada di VB. Ya. Ada label, ada frame, text box, comment button, dan lain sebagainya. Termasuk juga gambar bisa di-insert di sini. Nah, caranya tinggal drag and drop. Tinggal klik, kemudian tarik. Ini contohnya, ini label. Label ini untuk tulisan, ya, untuk menampilkan tulisan. Kemudian ini text box. Text box ini biasanya berisi angka, gitu, ya. Comment ini comment button. Comment button misalnya untuk OK, untuk no, untuk exit, untuk lain-lain sebagainya. Pokoknya untuk komen, untuk perintah apa yang dilaksanakan. Ya. Nah, itu bisa diubah melalui properties namanya. Ini properties. Label itu diubah dari caption, cari nanti caption. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini sudah diganti ininya. Labelnya sudah diganti bilangan 1, text box-nya ada kosong, ya. Bilangan 2, hasil. Comment button-nya sudah diganti dengan tambah, kurang, kali, bagi, kemudian clear. Ya. Nah, ini contoh kalkulator sederhana, gitu, ya. Ada tambah, kali, kurang, bagi, ada 4 operator. Tapi menggunakan kata, gitu, ya, bukan simbol. Nanti kalau di kalkulator aslinya tambah ini diganti dengan plus, kali diganti dengan X atau bintang, gitu, kan. Kemudian hasilnya, nah ini setelah objeknya kita buat seperti ini, kemudian nanti tinggal menghubungkan antara masing-masing objek ini. Ya. Misalnya tambah bilangan 1
tambah bilangan 2. Jadi skripnya nanti di tombol tambah ini. Ya. Itu namanya command tambah. Ininya nanti adalah skripnya ini. Ya. Command 1, skripnya adalah teks 3 teks sama dengan value. Ya. Value teks 1 teks tambah value teks 2 teks. Ini artinya teks 3 itu isinya adalah nilai dari teks 1 ditambah dengan nilai teks 2. Dilihat di sini. Ya, ini teks 1 ini ya sebenarnya kalau kita klik. Ini teks 2, ini teks 3. Ya. Nah, kalau kita klik tambah, itu berarti kita ingin menggabungkan nilai dari teks 1 ditambah nilai dari teks 2. Hasilnya muncul di sini. Ya. Itu kira-kira penjelasan dari script programming. Kemudian command button 2, command button 2 itu kurang misalnya. Untuk kurangnya command button 2 berarti nanti teks 1, isi teks 1 dikurangi dengan isi teks 2. Disimpan di teks 3 di hasil ini, ya. Jadi nanti gampang saja ininya. Untuk nampil ke menu ini tinggal diklik 2 kali di command 1, dia akan muncul nanti. Tinggal diketik ini teks ini, ya. Nah, dan seterusnya sampai kalau clear itu teks 1, teks 2, teks 3 itu dikasih tanda petik 2 kali. Itu untuk menghapus semua teks yang ada di situ. Ya. Ini contohnya ini programnya kalau dijalankan, masukkan nilainya, kemudian tambah hasilnya ini, kali hasilnya ini, kurang hasilnya ini, tergantung button mana yang kita tekan. Ya. Nah itu kira-kira untuk kalkulator sederhana. Kemudian untuk database ini juga ada langkah-langkahnya ya. Nanti pasti di laptopnya sudah ada Microsoft Access ya. Jadi dibuat dulu database kosong gitu ya. Ininya apa aja. Nah ini contohnya ini. Name, nama, fakultas, jurusan, tahun ajaran. Ini field untuk yang akan diisi. Kemudian nanti ini isinya di sini. Ya. Nah, ini kita menyediakan dulu tabelnya di database, kemudian VB itu untuk input datanya. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini cara-cara untuk mengkoneksinya ya. Langkah-langkah ini harus Anda lakukan nanti, supaya VB itu bisa terkonek ke database yang kita buat. Nah, ini nampilnya ini nanti di objek ya, ada seperti ini. Nah, di VB-nya kalau kita connect tadi, sudah terkonek antara VB dengan database, hasilnya di sini seperti ini di VB-nya. Ada tabel. Ya. Nah, tabel itu bisa dimasukkan dari form yang kita buat di VB seperti ini. Nanti kita inputkan, masukkan name, nama, fakultas, jurusan, tahun akademik, kemudian simpan. Nah, dia akan masuk ke sini nanti. Ya. Nah, ini properti dari Visual Basic yang dibuat. Jadi, langkah-langkah membuat program di VB, yang pertama adalah membuat formnya dulu. Ya. Membuat formnya seperti ini. Ya. Form dasar ya, form dasar. Misalkan ini NIM ini udah diubah. Kalau defaultnya ini label. Label 1, label 2, label 3, label 4, label 5, dan seterusnya. Itu defaultnya.
Sedangkan ini text box 1, text box 2, dan seterusnya. Ini button, command button 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Nah, itu defaultnya. Kalau kita membuat awal. Kemudian, kalau kita ingin tampilannya seperti ini, yang diubah adalah propertinya. Ya, jadi Anda harus ingat. Untuk merubah tulisan dan lain-lain sebagainya itu di properti. Objeknya apa? Objeknya misalkan label, propertinya apa? Nanti di caption kalau label itu namanya value-nya apa ya. Jadi usahakan nanti setiap membuat program Visual Basic harus ada tabel ini. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat oh propertinya apa saja yang harus diganti. Nah, kalau ini ada yang kepotong ini ya. Nanti mungkin ada revisi untuk modul praktikumnya ya. Slide. Jadi di sini harusnya harus jelas properti yang diubah itu apa saja. Ya. Kemudian nama objeknya apa. Kemudian nilai properti yang baru itu apa. Ya. Nah ini namanya tabel properti ya. Tabel properti dari setiap objek-objek yang kita gunakan. Objek atau komponen. Nah ini script programnya. Tinggal nanti Anda ikuti aja ini. Ya. Masing-masing ada ininya, ada command tambah, kemudian text name, set focus, menampilkan ya. Kemudian menghubungkan ini, ada DC1, record set, titik add new, jadi menambah baru. Kemudian record set name, text name text. Jadi untuk menghubungkan antara form yang kita buat dengan database nantinya. Ya, ini script programnya. Oke, ini lumayan panjang ya. Nah, kemudian setelah scriptnya dibuat dan disimpan, nah, hasilnya seperti ini nanti. Ada database, ya, data yang kita inputkan melalui form ini disimpan di database. Formnya itu digunakan menggunakan Visual Basic, ya. Jadi itu kira-kira ya untuk praktikum modul untuk database menghubungkan Visual Basic dengan database Microsoft Access. Ya. Nah ini nanti ada berguna kalau Anda mau ikut uji kompetensi, uji kom untuk database. Anda harus menguasai salah satu software database, apakah itu Microsoft Access, SQL, Oracle, dan lain sebagainya. Tapi yang mudah itu yang selalu ada softwarenya itu Microsoft Access. Ya. Jadi itu kira-kira untuk praktikum Visual Basic. Ya. Oke, udah habis modulnya itu. Jadi sekali lagi modulnya materinya pertama tentang bahasa assembler, kemudian C++, dan yang ketiga Visual Basic dan Microsoft Access. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tentang materi yang disampaikan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, cukup Pak, cukup Pak. Cukup ya. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke Pak Reza, masih monitor. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Zul. Mungkin saya tutup aja, Pak, kalau sesi tanya jawabnya sudah selesai. Baik, terima kasih. Demikian responsi hari ini. Lebih kurang, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Ya, sama-sama. Ya Pak. Baik, silakan para peserta sudah bisa live Zoom-nya ya. Nanti tinggal pelaksanaan praktikumnya. Pak Zul, untuk praktikumnya nanti insya Allah offline di lab. Barangkali ini nanti bisa sambil ini datang melihat. Boleh. Nanti tolong dikasih tahu aja saya kapan ininya. Iya Ya. Pak, nanti di Pengen share. datang ke lab. Baik, Pak Riza. Terima kasih ya. Pak Zul, Nah, ya lab. Pak. Mangga bisa live Zoom-nya ya semuanya. Terima kasih sudah hadir. Selamat sore. Oke, untuk asisten kita lanjut nanti jam 7, nanti record yang sesi sekarang saya share ke WhatsApp ya. Terima kasih asisten sudah hadir.